Mari teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar padi. Padi, Bu. Iya, benar sekali Anissa. Ini adalah gambar padi, di mana padi ini merupakan makhluk hidup yang berjenis tumbuhan. Mengapa kita harus peduli terhadap tanaman padi? Karena padi ini akan mati dimakan oleh tikus. Maka dari itu kita, baik petani pun harus menjaga dan peduli terhadap tanaman padi dan makhluk hidup lainnya. Nah, dari sini ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Oke. Hari ini kita belajar pada tema 3, peduli terhadap tumbuhan. Peduli terhadap makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Tujuan kita belajar hari ini yaitu siswa dapat membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan tepat, dan yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan di lingkungan dengan tepat. Baiklah, sini Ibu akan membagikan teks. Nah, sebelum itu coba kalian amati gambar padi ini selagi Ibu akan menjelaskan lebih lanjut apa itu tanaman padi. Kalian perhatikan ya. Sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Di Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan, baik itu sagu, singkong, padi atau beras, dan jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nasi berasal dari padi, di mana padi ini telah mengalami beberapa proses, yaitu mulai dari pemanenan, pengeringan, penyelapan, dan pemasakan. Padi ini juga sangat unik loh. Mengapa? Karena padi ini dapat hidup di lingkungan yang basah. Padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Padi ini juga merupakan sumber daya alam hayati yang sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 1. Di situ ada teks tentang tanaman padi. Silakan kalian baca dan pahami isinya dan isi soal di halaman 2. Sudah, Bu. Sudah, anak-anak? Sudah. Oke, soalnya disimpan dulu ya. Ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Siapa di sini yang tahu bagaimana cara memanfaatkan lingkungan supaya tetap lingkungan padi supaya tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Cara untuk mempertahankan tanaman padi supaya dapat dinikmati masyarakat Indonesia itu ada 5 cara. Yang pertama, kita harus menjaga bibit supaya tetap dapat ditanam kembali. Yang kedua yaitu kita harus menjaga lingkungan lahan pertanian. Yang kedua yaitu kita harus menjaga lingkungan kebersihan. Yang keempat yaitu kita harus menjaga air supaya tetap dapat mengalir. Yang kelima yaitu kita tidak boleh membuang beras yang berlebihan. Oke, coba buka buku kalian halaman 3. Di situ ada ayo berdiskusi. Ibu akan bagi kalian 2 kelompok, Carmila kelompok 1 dan Anissa kelompok 2. Silakan kerjakan ya. Sudah, anak-anak? Sudah. Oke, coba perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Anissa, silakan bacakan diagramnya dan mengapa. Pertama-tama, padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ketiga, tanaman padi berbunga sehingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal, akar, dan terus menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Anissa. Silakan duduk Anissa. Carmila sama ya jawabannya? Iya, Bu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu ada soal evaluasi.
Silakan kalian kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Anissa, mana? Kesimpulannya kita dapat mengetahui tanaman padi dan pada padi sebagai sumber utama pokok makanan manusia, Bu. Oke, benar sekali ya. Tambahin sedikit ya. Kesimpulan belajar kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui padi. Padi merupakan sumber pokok manusia, di mana padi ini juga adalah tanaman yang sangat unik yang dapat hidup di lingkungan yang basah. Dan kita juga dapat mengetahui masalah-masalah dalam lingkungan sekitar. Oke, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang? Senang, Bu. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Anissa, pimpin doanya. Nak. Marilah teman-teman sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.